Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Yang kami hormati tim reviewer Kedai Reka tahun 2023. Kami dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi, tim pengusul Kedai Reka tahun 2023. Dalam hal ini kami akan memberikan suatu paparan tentang laporan kemajuan untuk pelaksanaan kegiatan Marching Fund dengan judul Tata Kelola Partisipatif Jaringan Irigasi Air Tanah sebagai usaha peningkatan potensi lahan fungsional tersier dan produktivitasnya di Kabupaten Ponorogo. Saya sebagai Ketua Pelaksana Dr. Dian Norfi Hairudin STMT dan anggota Profesor Dr. Nanang Saifurizal STMT, Ibu Dr. Eri Yusnita Aryati SPMP, dan Bapak Irawan Setiabudi STMT. Kami bermitra kerjasama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan Bapak Kepala Dinas Pemasun SPTMP MAM HDF. Kami berpijak pada perjanjian kerjasama antara Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang kajian tata kelola partisipatif dengan nomor surat 10 TB LPPM TU 220 6 Romawi 2023 dan nomor kerjasama dengan Dinas 521 1443 405 22 2023. Kami telah melaksanakan penandatangan kerjasama, diantaranya itu dengan Bupati Kabupaten Ponorogo dan Rektor Universitas Tribhuwana Tunggadewi, serta SPK dengan antara SLPPM dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Kami telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan skema B2 yang kami lakukan dalam Marching Fund ini, yaitu diantaranya kegiatan FGD yang kami mulai kegiatan itu pada bulan Juni sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan uji geolistrik yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jember yang merupakan mitra kami juga dalam pelaksanaan kegiatan MF ini. Dan dalam hal ini sebagai awal kami melakukan ini adalah merupakan suatu kegiatan in cash, kegiatan yang dari pendanaan in cash dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Dan kami melakukan sebagai awal untuk uji geolistrik tersebut dengan FGD. Kemudian kami melakukan juga pelaksanaan FGD lainnya dilakukan di beberapa daerah sebagai tempat untuk kami melakukan suatu studi ini. Kami melakukan kerjasama juga dengan Dinas PU-PKP Kabupaten Ponorogo untuk bidang sumber daya air. Melalui PU-PKP kami bekerjasama dengan 3 UPTD dalam melaksanakan pelaksanaan studi ini. Di antaranya kami melakukan dengan 3 UPTD Somoroto, kemudian UPTD Babadan dan UPTD Karangan. Dan kami mengambil studi untuk 7 bendung di dalam 3 UPTD tersebut dan 10 jaringan irigasi air tanah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan FGD juga dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan di beberapa BBGB, yaitu di BBGB Babadan, BBGB Sukorejo, dan BBGB Balong Karangan. Dan di sana kami menghadirkan petani, kelompok tani, dan P3A.
Dalam upaya untuk memberikan suatu hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan survei dan kemudian uji geolistrik, maka kami juga melakukan FGD lagi sebagai hasil dari uji dan FGD yang telah kami menjaring pemberdayaan masyarakat tadi. Ini adalah daerah lokasi uji geolistrik sebagai bagian daripada in-cash yang kami dapatkan dari dinas. Ada 10 titik yang kami diberikan kepada kami dengan pendanaan 35 juta rupiah. Dan hasil sudah kami berikan kepada dinas sebagai bukti dari uji geolistrik yang telah kami lakukan. Dalam hal rangkaian kegiatan kami juga melakukan survei dan identifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan dalam membuat tata kelola partisipatif yang kami maksud dalam judul ini. Kami kerjasama dengan dinas, kami memberikan bekerjasama dengan dinas PU untuk mendapatkan daerah-daerah dan titik-titik SATD, yaitu sumber air tanah dalam yang telah diberlakukan, yang telah diberikan bantuan oleh dinas kepada petani. Dan kemudian kami juga perlu untuk data-data sumber daya air lainnya seperti data hujan, data debit, dan kemudian kami analisis untuk kami dapatkan di dalam pengelolaan untuk hasil pembahasan dan rekomendasi yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan survei dan identifikasi ini kami menurunkan ada 12 mahasiswa, di antara 8 itu adalah magang dan 4 itu adalah dalam studi skripsi. Di dalam mahasiswa magang tersebut untuk kegiatan pencapaian IKU, maka mahasiswa ini sangat antusias dan mahasiswa ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena dalam hal ini kami diberikan kesempatan untuk mengakses epaksi yang sebenarnya adalah menjadi bagian daripada kegiatan untuk di PU PTK atau di PU PR lainnya. Nah, namun dalam hal ini kami diberikan kesempatan untuk mengakses epaksi dan kemudian bisa diberikan izin untuk melakukan suatu kegiatan survei dan identifikasi di wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai dari hasil studi kami. Dan ini adalah mahasiswa telah tercapai untuk mereka melakukan suatu studi pembelajaran di luar. Dalam survei dan identifikasi kami diawali dengan suatu pembekalan yang kebetulan di sini ada konsultan yang diarahkan dari dinas untuk dapat memberikan suatu pengarahan bagaimana caranya mensurvei dan kemudian memanfaatkan epaksi yang dimaksud. Nah, di sini kami juga mahasiswa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan pembelajaran tentang bagaimana mereka mensurvei, dan mereka juga bisa mendapatkan kondisi-kondisi bangunan-bangunan irigasi. Setelah melakukan suatu berbagai macam kegiatan yang kami lakukan, diantaranya ada beberapa hal yang kami lakukan. Di sini kami juga mengadakan suatu monitor dan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh LPPM, dan ada sudah 2 kali untuk monef internal lapang yang dilakukan oleh LPPMI sebagai pengelola program. Ya, dan di dalam pelaksanaan monef itu juga kami sebagai pengusul itu memberikan suatu arahan hasil sampai di mana pelaksanaan daripada kegiatan kami. Monef juga dilakukan untuk kegiatan mahasiswa yang dilakukan pada saat survei dan inventarisasi. Di sana kami juga mendatangi tempat kediaman mereka dalam pelaksanaan monitor dan evaluasi. Dan kami juga meninjau di sana sebagai visitasi pelaksanaan mereka. Dan kami juga melibatkan dosen-dosen sebagai pembimbing lapang untuk melakukan visitasi ke
kegiatan kediaman lapang mereka di Kabupaten Ponorogo. Setelah hampir 1 bulan kami melakukan survei dan inventarisasi dan kami mengumpulkan data dan lain-lain, maka di sini kami melakukan suatu evaluasi, analisis dan pembahasan atas hasil dari kegiatan survei dan inventarisasi tadi bersama dengan mahasiswa, dan kemudian kami mengolah data dari kegiatan-kegiatan tersebut dan kami full melakukan kegiatan untuk evaluasi, melakukan analisis dan pembahasan ini hingga ke laporan itu dilakukan dalam waktu 1 bulan di bulan Oktober. Ini adalah produk-produk hasil daripada analisis kami. Ada buku hasil inventarisasi, kemudian kami di sini ada juga buku analisis hidrologi dan keseimbangan air sebagai output yang sudah kami berikan. Kemudian ada buku hasil uji geolistrik, kemudian ada buku analisis produktivitas, kemudian ada buku potensi air tanah, dan kemudian ada buku untuk laporan keuangan dan produktivitas hasil pertanian. Dari hasil kegiatan yang akan kita lakukan dalam kegiatan Marching Fund ini, maka kami memberikan hasil keluarannya itu adalah sebagai draft kebijakan, yaitu adanya petunjuk teknis atau manual UP yang masih dalam draft, dan kemudian satuan operasional dan prosedur untuk bagaimana mengarahkan petani dalam melakukan suatu kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan di satuan daerah irigasi. Nah, di sini kami akan memberikan suatu draft kebijakan ini. Kesimpulannya bahwa dari hasil analisis yang telah kami dapatkan, bahwa ketersediaan debit air permukaan di Kabupaten Ponorogo dari 7 daerah irigasi dengan 3 UPTD adalah hanya 40% terpenuhi. Kecuali untuk UPTD Karangan, DI Nglodo tidak dapat dilayani dari air permukaan. Potensi debit air tanah dalam dari hasil uji geolistrik itu dapat memenuhi, yaitu adanya terpenuhi, namun pelayanan jaringannya itu masih kurang karena 60% dari daerah irigasi air tanah tersebut masih non teknis. Nah, hampir 80% rata-rata kedalaman air tanah itu berada pada elevasi sekitar 80 sampai 120 di bawah permukaan tanah. Dan kemudian 10% itu di atas 80 meter dan 10% di atas 120 meter. Nah, dalam hal ini, Kabupaten Ponorogo itu memiliki luas kawasan 1.372 km persegi, maka akan mendapatkan di seluruh kecamatan itu ketebalan lapisan akuifernya rata-rata adalah 53,46 meter, dengan debit tersedia 733.471 meter kubik per detik. Kinerja jaringan irigasi sebagai dasar untuk layanan tata kelola partisipatif untuk jaringan irigasi utama adalah dalam kondisi cukup, yaitu dari 7 daerah irigasi yang diamati itu masih kondisi cukup. Sedangkan untuk jaringan tersiernya adalah kurang, yaitu perlu perhatian. Untuk UPTD Karangan yaitu Nglodo, kondisi baik untuk prasarana fisik, namun kurang dalam fungsinya karena air permukaan tidak ada di jaringan irigasi. Nah, kemudian kinerja jaringan irigasi air tanah diamati dari 10 SDPO mempunyai rata-rata layanan debit air yang ada perlu dioptimalkan lagi karena debit yang tersedia dapat mencukupi daerah layanan yang lebih, namun perlu ditunjang oleh sarana fisik, sarana penunjang maupun kelompok P3A yang aktif. Dalam produktivitas pertanian, di sini dapat disampaikan oleh Bu Eri. Rekomendasi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa secara kebijakan, petani perlu fasilitator untuk dapat memfungsikan lebih jaringan irigasi dan peningkatan peran P3A dalam organisasi pengelolaan air. Perlu adanya rencana strategis dalam pendampingan. Perlu adanya kebijakan peninjauan kembali status irigasi dari irigasi air permukaan menjadi irigasi air tanah. Contohnya itu adalah untuk daerah irigasi Nglodo.
Manajemen perlu pendampingan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja pelayanan jaringan tersier. Mengaktifkan kembali P3A dengan pendampingan. Kemudian membuat manual OP untuk jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah. Keberlangsungan air tanahnya yaitu membuat kerjasama dengan lembaga lain dalam studi dan pengembangan potensi air tanah. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pelaporan kami, dan kami secara prestasi fisik telah melakukan 74% dari program yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya kami melakukan suatu FGD dari hasil analisis yang telah kami dapatkan yang akan dilakukan bulan November setelah Monef ini, dan kemudian kami akan melakukan suatu webinar tentang potensi air tanah yang akan kami mendatangkan dari Balai BBWS Bengawan Solo dan BBWS Brantas yang akan kami jadikan sebagai bagian dalam pembelajaran untuk studi kami. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Yusmita Aryanti. Saya salah satu anggota tim Matching Fund dari Ibu Dian Norvi dengan judul Tata Kelola Partisipasi Jaringan Irigasi Air Tanah atau JIAT sebagai upaya peningkatan potensi lahan fungsional tersier dan produktivitas di Kabupaten Ponorogo. Kebetulan kami adalah salah satu tim di bidang sosial ekonomi pertanian. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ketika di Kabupaten Ponorogo nanti adalah, yang pertama adalah kita melakukan survei pendahuluan. Kemudian dari survei pendahuluan kita perkenalan dengan petani sampel. Dari petani sampel kita melakukan survei di beberapa lokasi tempat pengairan JIAT. Kemudian juga kita melakukan survei terhadap petani sampel yang nantinya menjadi responden. Nah, setelah itu kita melakukan beberapa FGD. Adapun beberapa FGD yang dilakukan di sana ada beberapa hal. Yang pertama adalah FGD dengan petani sampel tentang jenis tanaman yang cocok diusahakan setelah adanya perbaikan dan tata kelola air. Kemudian yang kedua adalah FGD petani tentang apa saja yang menjadi permasalahan petani yang merupakan target sampling. Kemudian yang berikutnya adalah FGD hasil analisis usaha tani sebelum dan sesudah perbaikan tata kelola air. Kemudian yang berikutnya juga kita melakukan pelatihan dan juga penyuluhan tentang budidaya tanaman apa saja yang cocok dibudidayakan di Kabupaten Ponorogo, baik di lahan basah maupun lahan kering. Kemudian juga kami juga melakukan pelatihan penggunaan biochar yang nanti bisa dimanfaatkan untuk petani di Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga kita menghitung tentang analisis kelayakan usaha tani dengan menggunakan RC rasio, serta kita melakukan analisis frontier terhadap efisiensi daripada usaha tani. Pada bulan akhir bulan November sampai dengan Desember nanti kita akan melakukan beberapa FGD, antara lain adalah yaitu FGD tentang pemberdayaan petani yang nantinya akan kita susun suatu dokumen-dokumen yang nantinya bisa bermanfaat sebagai bahan kebijakan di Kabupaten Ponorogo. Kemudian berikut dari hasil produktivitas tanaman yang kita hitung dari analisis produktivitas menggunakan rumus yaitu analisis produksi per luas baku. Nah, adapun luas baku yang kita gunakan di sini adalah luas baku menurut Kementerian PUPR dan juga luas baku dari hasil survei. Dari hasil produksi tanaman padi di Kabupaten Ponorogo, tertinggi adalah tanaman padi di daerah Sukorejo, tepatnya di Gegeran, dengan nilai produktivitas sebesar 2.550,248 ton per luas baku. Sementara untuk tanaman jagung sebagai bagian daripada tanaman palawija itu memiliki nilai produktivitas tertinggi yaitu di daerah Bungkal, tepatnya dari daerah Kulon, yaitu sebesar 2.920,3 ton per luas baku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.